Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disiarkan di BI Corner Perpustakaan Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rizki serta nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali di ruang dengar Anda mitra JIC, dan tentunya Bang Dipo juga ucapkan selamat bergabung di JIC TV. Baik, alhamdulillah kita masih di tempat JIC TV. Kalau pekan sebelumnya kita sudah membahas mengenai marketing mix online bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita atau di layar kaca mitra JIC. Mudah-mudahan acara JIC Business Coaching ini yang diselenggarakan antara Divisi Pengembangan Bisnis Badan Manajemen Jakarta Islamic Center dengan Bintang Research atau PT Elsyam Aditama, Bintang Elsyam Aditama, ini dapat memberikan nilai positif untuk mitra JIC, terutama untuk mitra JIC yang ingin memajukan usahanya agar usaha kita tuh bisa lebih terarah, dan mudah-mudahan juga usahanya dapat lebih memaksimalkan kembali potensi-potensi yang ada. Dan tentunya kami sampaikan mitra JIC, sebelum kita mulai acara kita hari ini, Bang Dipo ingin sampaikan bahwa PT Bintang Elsyam Aditama ini merupakan lembaga riset ya komersial yang ada di DKI Jakarta, dan ini didirikan oleh para praktisi dan profesional riset yang berpengalaman menangani proyek-proyek riset di perusahaan nasional maupun multinasional dengan kemampuan yang sudah teruji. Tentunya core bisnis dari Bintang Research ini adalah konsultan yang sejak berdiri concern pada inovasi dan pengembangan produk riset. Kami ya dari Bintang Research ini adalah qualitative research, quantitative research, desk research, etnografi, feasibility study yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, baik offline maupun online. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai strategi harga. Kalau kita bicara strategi, kalau Bang Dipo kebetulan waktu pas skripsi itu temanya tentang strategi pelayanan. Artinya kalau kita ngomong masalah strategi kan ini sesuatu yang rahasia, bahkan bisa dikatakan ini strategi adalah ilmu perang. Nah, nanti kita akan bicara nih serahasia apa untuk kita bisa menentukan harga. Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber pertama kita, yaitu Coach Wahyu. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Coach Wahyu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget bisa sehat juga ya. Bersua. Amin, amin, amin. Iya, insya Allah ini pertemuan udah cukup lama ya. Kita ya bersama mitra JIC. Insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi buat mitra JIC lainnya. Amin. Selanjutnya narasumber kedua kita adalah Coach Ani. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita sudah di penghujung September. Iya, ini. Mudah-mudahan selalu ceria ya. Amin. Kan ada ibarat September ceria. September gitu. Ceria. Iya. Iya, baik. Hari ini kita akan bicara tentang strategi harga. Iya. Nah, boleh dong sebelum kita masuk ke aplikatifnya, nanti juga ada beberapa pertanyaan dari mitra JC, karena Bang Dipo kemarin sudah ada beberapa mitra bisnis yang masuk itu dari, kalau nggak salah dari Bank DKI gitu ya. Bank DKI ini ingin bertanya seputar masalah hal ini ya, bukan dari resmi dari PT Bank DKI, ini salah satu karyawannya. Kemudian juga ada ibu rumah tangga yang nanti juga akan bertanya seputar strategi harga ya. Pokoknya mudah-mudahan bisa kita jawab hari ini, mudah-mudahan ya. Iya, amin. Kami persilahkan yang pertama Coach Wahyu dulu deh. Nih silakan. Ini dulu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mitra wabarakatuh. JIC yang saya hormati, berbicara strategi itu ibarat kita berbicara alat perang, ya betul. Ya. Jadi di marketing itu udah lengkap. Kita mulai ada senapan, pistol, tank, helikopter, pesawat tempur, kita ada. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan itu. Itu yang paling penting. Pertama, kita bisa menggunakan strategi itu. Kedua, strategi mana yang cocok untuk permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai kita salah menggunakan strategi. Kita untuk membunuh nyamuk kita menggunakan bazooka. Emang mati nyamuknya, tapi kan gak efisien.
kita butuh cost berapa untuk menghancurkan hanya seekor nyamuk saja, ya kan? Nah, itu strategi, analogi seperti itu. Hari ini kita membahas mengenai strategi harga ya, khususnya harga. Sebenarnya banyak juga strategi yang lain. Harga itu pada dasarnya adalah value atau value dari produk kita yang sanggup konsumen bayar. Jadi mereka konsumen itu sebetulnya membeli value dari produk kita. Bisa jadi produk kita dengan produk yang orang lain kompetitor sama, tapi memiliki value yang berbeda. Macam-macam, mungkin value terkait dengan masalah historikal, kan? Karena kita berlatar belakang sejarah tertentu, misalnya mereka akhirnya konsumen lebih suka pada kita. Atau value berdasarkan misalnya pembuatannya, misalnya ini pembuatan fashion ini melibatkan ibu-ibu atau ibu-ibu yang putus sekolah atau anak putus sekolah, kan ada nilai value yang didapat, itu yang dibeli oleh pelanggan sebetulnya. Karena makanya gak heran kok produk kita sama kok dia lebih laku kita tidak. Ingat, yang dibeli pelanggan adalah value. Value itu terkandung dalam harga. Value itu sama dengan branding nggak? Beda. Branding termasuk dalam value. Gitu. Value berasal dari branding juga, tapi berbeda. Jadi kita bisa bedah satu-satu. Yang jelas harga itulah tergantung yang membungkus gimana ya. Harga ini membungkus value itu. Yang value itu tergantung dalam suatu produk barang atau jasa kita. Sehingga harga itulah yang dibeli oleh konsumen. Yang konsumen mampu untuk membayar, itulah namanya harga. Gitu kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan untuk Coach Ani bisa menyampaikan mengenai tema kita hari ini, strategi mengenai harga. Jadi konsumen itu ingin membeli produk kita karena kita ini memiliki nilai yang khusus ya, apa rasa yang baik gitu. Iya, nah, silakan keunggulan untuk ya, memiliki keunggulan lebih ya, tepatnya. Betul, ya. Kami persilakan. Iya, jadi benar bahwa customer itu membeli barang kita itu tidak semata pada fungsi atau manfaat barang itu sendiri, tetapi kadang-kadang memang yang dibelinya adalah value itu sendiri. Maka kita mesti membedakan juga, kita ini sedang jualan apa. Kita ini sedang jualan barang untuk dikonsumsi sehari-hari atau kita sedang menjual value itu. Kalau misalkan ini lukisan itu ya, lukisan kan nilainya kan tidak kadang-kadang lukisan cuma segitu, kenapa harganya bisa sampai 1 M ya? Sedangkan di rumah saya itu lukisannya besar sekali, kenapa harganya murah sekali? Nah, karena kan ada sesuatu yang beda. Kadang-kadang value yang lebih tinggi itu nanti membuat harga pun jadi lebih tinggi. Ada sejarah di sana dalam lukisan itu. Lukisannya dibikin oleh siapa? Kemudian filosofinya apa? Nah, itu kan luar biasa. Terus apalagi kalau sudah pernah masuk pameran, ya, itu lukisan dibeli di pameran, dilelang, wah itu harganya kan tinggi sekali. Kalau orang yang nggak paham tentang lukisan, melihatnya ya cuman gitu doang, kenapa sih harganya mahal sekali ya gitu. Itu kalau untuk orang yang nggak paham. Makanya menjuallah pada orang yang tepat gitu, karena orang akan tahu value-nya itu seberapa gitu. Nah, jadi itulah kalau untuk menetapkan harga itu kita tidak semata hanya mengukur pada HPP saja ya, kecuali untuk barang-barang yang konsumtif yang udah sama aja gitu ya, sama dengan yang lain, sudah yang marak gitu, kita bisa pada perang harganya itu pada tingginya atau tinggi harganya, atau mungkin kita yang lain-lain gitu. Oke, baik. Masalah value sebagai contoh kita terkait masalah taksi ya, kita bicara taksi ya. Dulu sebelum ada era online kan dulu pernah ada taksi tarif atas tarif bawah. Ya, ingat gak ya? Nah, itu kenapa taksi Bluebird dia tetap bergeming di tarif atas. Sedangkan taksi ya gak apa-apa ya, ini kan kasus ya, dan kita gak mencemarkan nama baik kok, kita malah memuji. Nah, seperti itu. Taksi-taksi lain kita lihat mobil sama, sopir bahkan sebagian dari sama juga sama kemampuan nyetirnya sama, tapi kenapa kok Bluebird walaupun dia kekeh di tarif atas masih aman-aman saja, malah sekarang bolak-balik ganti model baru, mobil baru segala macam. Itulah karena value. Mereka bisa meniru apapun yang dimiliki oleh kompetitor, tapi belum tentu mereka bisa meniru value. Karena value kaitannya dengan soul. Itu yang nggak bisa ditiru oleh kompetitor. Makanya tekan di sini,
tawarkan. Tadi Bu Ani bilang betul, keunikan itulah dikandung dalam value kita sama soul kita yang kita jual itu. Kalau itu yang kita jual, insya Allah kita mau dikebur berapa ratus komentar aman-aman aja. Kemudian dijelain kenapa tadi bluebird-nya itu. Nah, oke. Bluebird kenapa masih eksis, masih terus berkembang, masih tetap tasir lain, ini dia mengambil bertahan. segmen tarif bawah, walaupun tarif bawah tetap aja bergerak. Value yang didapat dari Bluebird adalah kejujuran. Salah satunya ya. Terus kemudian soul dari pemilik itu sendiri, bahwa layani dengan ramah, kondisi apapun, tetap senyum, tetap mereka tetap happy. Itu yang oleh pemilik taksi lain itu gak seragam, Mas. Kalau saya mengatakan begitu, jadi saya naik taksi A gak seragam, kadang ramah, kadang enggak. Argonya juga begitu. Kadang kok saya kan dulu kan waktu saya masih sakit saya apal. Betul. Rumah saya ke kantor tuh paling sekitar sekian ribu. Kalau saya naik Bluebird paling beda-beda rupiah lah karena macet kan. Ini kok saya naik taksi tertentu, hampir kok bisa sama. 2 kali lipat. Nah, timbul kecurigaan saya, wah ini pasti ada sesuatu yang nggak beres di argonya. Walaupun mereka kita kenal. Itu tuh, bukan Bluebird ya? bukan Bluebird. Dan satu Di luar lagi, Bluebird. dia jujur. Saya pernah waktu itu belanja di Blok M, pasar di mana saya lupa. Berasnya ketinggalan. Berasnya ketinggalan. Kemudian saya baru ingat, baru ingat sampai rumah. Saya mau panggil lagi, sopirnya udah kabur. udah jalan. Saya telepon ke Bluebird, ke pusatnya. Terus kemudian sama pusat di Contoh Bapak naik taksi apa? Untuk saya tahu taksinya, nomornya ini, oke dicatat sama dia. Nah begitu sampai ke pool, sama pool udah diadang tuh taksi itu. Ada sebelumnya pool telepon ke sopirnya, tolong dijaga barang itu. Nah, dijaga sama dia. Akhirnya sehari kemudian pihak Bluebird telepon saya, Pak, barang Bapak sudah ada di kami. Bapak mau ambil di mana? Gak dikirim sih, kita suruh ambil. Ya, Bapak mau ambil di mana? Bapak lokasi rumah di mana? Saya bilang saya di Pondok Labu, atau saya tinggal di Pondok Labu. Saya di Pondok Labu. Oke, Bapak bisa pilih Pak, bisa ngambil di kantor pusat, di Mampang atau di mana, dia bilang gitu. Oh, saya pilih di Mampang saja. Karena pertimbangan saya searah dengan waktu saya kuliah kan, bukan kuliah, saya kan kuliah di UI Salemba. Pondok Labu UI kan saya lewat Mampang. Saya ambil di Mampang saja sekalian saya kuliah gitu. Oke, akhirnya benar utuh, nggak ada apa-apain. Pernah hal yang sama ya, Bu Ani waktu itu kehilangan handphone di taksi lain, hilang Mas. Nggak kembali. Sudah nggak kembali, udah kita telepon ya. Ketahuan sebenarnya gitu. Jadi waktu itu kita dari bandara, kemudian pulang kita naik taksi yang bukan Bluebird ya, non Bluebird. Nah terus karena HP kan double ya, HP karena kondisi juga capek. Nah HP yang satunya itu ada di pangkuan, yang satunya itu kan dipegang. Nah yang di pangkuan ini lupa dua SIM card. Dua SIM card, jadi hanya satu, hanya satu SIM card. Iya betul. Jadi kalau mau dua juga harus dua. Nah kemudian karena sudah capek ya, turun aja gitu, turun aja. Kemudian ke ini pulang sampai rumah nyari HP satunya kok nggak ada, mana. Kemudian baru inget, oh jangan-jangan itu saya inget bahwa itu HP ada di pangkuan gitu. Nah kemudian saya teleponlah ke kantornya. Ternyata non Bluebird itu. Iya, bukan Bluebird, yang non ya, yang non ya. Non. Saya telepon, padahal saya sudah sempat kenalan kan, ngobrol-ngobrol namanya siapa. Ini ya saya juga lihat namanya. Saya sampaikan saya tanggal sekian naik dari ini ke arah ini. Sopirnya namanya ini, taksinya nomor ini. Kata kantornya itu ketika dicek katanya, Bu tidak ada sopir namanya itu. Begitu. Kemudian ya sudah, ketika nggak ada, kemudian saya coba telepon HP saya. Handphone saya itu saya telepon, saya hubungi, masih aktif, dipegang sama orang, kan? Dipegang orang, terus lupa, pokoknya dia dia bilang pokoknya dia tidak merasa bahwa itu adalah HP saya dia ambil atau dia ini enggak, tapi dia itu adalah HP-nya. Tapi diangkat dia. Ibu. Diangkat. Kemudian setelah itu ada SMS masuk ke WA ke HP saya yang satunya lagi. Belum ada WA, berarti udah cukup lama ya. Udah cukup lama. SMS ke
nomor yang tadi saya pakai buat telepon ke HP saya yang satunya itu justru isinya itu model penipuan dari nomor saya sendiri yang itu gitu. Jadi wah ini dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu. Jadi disitulah sejak itu kita jadi berpikir bahwa ya sudah, kita harus hati-hati kalau naik taksi gitu. Artinya dari pelajaran yang sudah disampaikan oleh Coach Wahyu atau Coach Ani, untuk mendapatkan value itu sendiri, hal yang paling pertama harus dilakukan adalah kejujuran. Ya, salah satu komitmen artinya kalau bahasa bisnis adalah komitmen sesuai dengan standar SOP gitu ya. Dari situlah akhirnya timbullah value, sehingga ketika orang itu pengen membeli, harga barang itu sudah tidak mikir masalah price. Iya betul, rela saja kita bayar lebih mahal karena ada jaminan gitu. Jaminan value, kita akan mendapatkan value yang plus lah gitu. Ya, itu komitmen itu apakah itu perusahaan untuk harus bisa menciptakan itu, atau memang kita harus merekrut karyawan-karyawan gitu yang baik gitu. Nah, boleh disampaikan. Biasanya berawal dari ownernya dulu, Mas, pimpinannya dulu. Apakah pimpinannya ini, terutama owner ya, pendiri itu apa komitmen seperti apa dia mau membuat perusahaannya? Karena budaya perusahaan itu bermula dari owner dulu. Kalau owner pengen menciptakan budaya perusahaannya profesional gini, tapi ownernya juga ala kadarnya, terus seenak sendiri, ya kan? Terus tidak memberikan contoh kepada ya gimana anak buah mau mengikuti, begitu kan? Kita mau merekrut orang baik pun akan jadi buruk di situ, kasihan gitu lah. Ownernya dulu tegaskan mau seperti apa, budaya itu dibentuk, dan owner sebagai role model, model nyata bahwa ini loh, aku contohin. Datang pagi, tante owner datangnya jam 12 siang. Lalu pulangnya cepat lagi, tempat tinggal. Nah, kira anak buahnya jangan salah karena anak buahnya gitu kan. Nah, contohin. Pimpinan dulu, betul. Jadi pimpinan yang dulu harus pertama kali itu adalah pimpinan. Nanti ataupun situ owner. kan tercipta soul-nya. Itu nggak mudah, Mas, butuh bertahun-tahun untuk menciptakan suasana yang penuh dengan komitmen, kejujuran itu memang pimpinan sangat berpengaruh gitu ya. Termasuk dia mau menciptakan kejujuran, pimpinan saya jujur juga. Misalnya dia memberikan satu yang bukan milik dia, nggak mencuri, nggak korupsi, itu satu bentuk kejujuran kan. Kalau dia udah mencontohkan itu, anak buah pasti ngikutin. Nah, bagian ikutin tinggal dibersihin dikit lah. Iya. Jadi Bu Ani, kalau kita ngomong masalah, kita kembali lagi di tema kita hari ini adalah strategi harga. Artinya komitmen itu sangat mempengaruhi terhadap penetapan harga itu sendiri ya. Karena ketika masyarakat ataupun konsumen ingin membeli sesuatu, ketika dia memiliki komitmen yang kuat, kita udah nggak mikirin tuh masalah harga. Artinya ini salah satu faktor. Nah, faktor apa lagi yang bisa disampaikan kepada mitra bisnis kita, mitra JIC, untuk strategi yang baik gitu untuk bisa menetapkan harga? Kalau dari segi kacamata marketing research gimana? Jadi ada banyak ya. Jadi misalnya selain dari value itu sendiri, kita juga mesti lihat nih, kita ini menjualnya pada siapa. Target marketing. Iya, target market. Jadi bisa jadi sebenarnya saya jualan mukena misalnya ya. Mukena saya ini dengan bahan apa, ini bahannya silky, bahan gini-gini. Tapi ketika saya menjual ke pasar di bawah dengan menjual kepada pasar atas, itu akan berbeda sekali. Satu contoh real saja, kita punya teman ya yang ini kisah nyata dari kisah nyata lagi. Jadi dia itu menjual barang, kita datang ke dia waktu itu ada pameran, kita datang, saya lihat ini barang itu sama dengan yang saya lihat gitu ya. Saya bilang saya lihat ya, itu di sana harganya itu 500.000, tapi di sini dia jual normalnya dia jualnya 2,5 juta. Terus ada dia untuk masa promosinya saja harga bazar itu hampir 2 juta lah ya, di atas 1,5 lah. Itu pun laris manis. Orang tuh kadang belanja itu langsung pesan, besok saya dikirim 2 ya, saya mau warnain ini 3 ya, kayak gitu, seragaman di rumah kayak gitu ya. Padahal harganya barangnya itu sama, bener-bener sama, dari bahannya, dari modelnya, dari ini ya, karena mau kena modelnya mau gimana lagi sih gitu. Tapi bisa beda sekali. Karena apa? Karena dia itu targetnya dia bidik siapa. Nah, itu juga menentukan dia mau jualan di mana.
dia jualan di pasar tradisional sama dia jualan di mall yang besar di Pondok Indah misalnya di PIM kayak gitu, itu pasti beda harganya kan, gitu loh. Dan dia bisa menetapkan harga yang begitu tinggi karena yang datang ke pasar tradisional sama yang ini kan bisa jadi berbeda. Maksudnya datang untuk berbelanja loh ya, dengan tujuan belanja, bukan untuk hangout saja gitu. Karena beda. Jadi itu tadi targetnya siapa yang mau kita bidik. Nah nanti sambil dibarengi targetnya siapa, biasanya mereka suka apa sih, suka untuk kualitas produk sama, biasanya mereka suka apa, suka yang unik-unik, bisa ditambah dengan kotaknya yang lebih elegan gitu, kelihatan wah, nanti barang yang bagus tuh akan kelihatan lebih bagus lagi dengan packaging yang manis. Iya, artinya untuk menentukan harga itu terutama bagi perusahaan yang baru misalnya, itu membutuhkan waktu ya. Untuk bisa benar-benar mendapatkan nilai ataupun harga pastinya. Nah, kalau dari Bintang Riset sendiri misalnya nih ada pengusaha baru, owner baru gitu, dia nggak tahu marketingnya tuh seperti apa, lokasi dari perusahaannya itu seperti apa. Nah, ini kira-kira berapa lama nih untuk bisa menentukan harga yang pas tanpa rugi? Ya walaupun rugi itu ini ya ada gitu, tapi kita usahakan supaya tidak rugi itu seperti apa? Boleh disampaikan? Pertama, kita tetap kita tahu produknya apa dulu ya, produk apa dulu dan siapa yang disasar. Kemudian si produsen ini bisa memilih nih, kan harga macam-macam tuh, ya kan? Kalau untuk produk baru dia bisa memilih ada 2 kategori ini, ya umum sekali dilakukan, namanya strategi skimming dan strategi penetrasi. Strategi skimming itu dia menjual dengan harga tinggi dulu. Nah, ini bisa dilakukan apabila produk dia benar-benar baru, baru dan syarat dengan teknologi dan gak ada kompetitor, dia bisa melakukan produk skimming. Contohnya misalnya kayak handphone yang benar-benar waktu itu handphone baru kan, Android atau apapun lah, atau handphone pertama kali muncul kan tinggi harganya kan, karena dia masih produk baru, itu bisa melakukan skimming. Karena tujuannya apa? Untuk menggambarkan biaya research. Kan dia pasti sebelum melakukan skimming kan dia pasti dia riset dulu nih. Kalau benar-benar baru kan di pasar nggak ada, sama sekali belum ada handphone. Kemudian munculnya mobil pertama kali, munculnya sepeda pertama kali Pak ya, itu bisa menggunakan strategi skimming untuk menggambarkan biaya riset secepat mungkin. Ya kan, biar dia langsung untung. Karena apa? Keburu ada kompetitor. Kalau nggak ada menerapin skimming, kompetitor muncul dia habis dia. Karena dia udah biaya risetnya banyak, ada keluarkan, belum pulih, komputer masuk, makanya rata-rata perusahaan benar-benar baru, produk dia baru, belum ada, itu rata menggunakan strategi skimming. Tujuannya untuk mengembalikan biaya riset yang udah dikeluarkan itu. Nah, berapa lama? Berapa lama tergantung, berapa lama. Kalau dia kompetitornya belum ada, ya itu dia bisa lama itu. Dia bisa lama. Contoh SMS dulu kan, SMS dulu waktu ada 3 pemain. Mahalnya minta ampun ya, 350 rupiah per SMS. Ya, 500. Sekarang coba ada WA gratis. Betul. Karena udah mulai ada kompetitor masuk. Tergantung lamanya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang memang sudah ada contoh gitu ya, itu agak lebih cepat gitu ya dibanding kalau misalnya pertama kali, karena untuk hitung-hitungannya juga cukup. Iya, betul. Nah, kalau yang baru tapi produk sudah ada, dia pengembangan, dia jangan sekali-kali skimming, habis dia menggunakan strategi penetrasi pasar, memulai dari harga rendah dulu. Tujuannya apa? Tujuannya dia mendapat captive market dulu, grab customer dulu. Karena dia pendatang baru, dia belum dikenal, saya artis pendatang baru lah, dia murah dulu lah. Jangan patok harga tinggi, gak laku loh. Betul. Murah dulu, jadi figuran dulu. Tapi lama-lama naik lah, baru dia mulai pasang tarif seperti itu. Itu tujuan itu. Jadi sebagai buat pendatang baru yang benar, dia pendatang baru bisnis sudah ada, artinya bisnis belum udah ada, dia tinggal penyempurnakan. Dia penyempurnakan ini sih hati-hati, dia bisa menyempurnakan apa yang kompetitor belum punya. Dia menciptakan value lebih dia pada kompetitor yang nggak ada. Dia rela mengorbankan margin dia, mengurus margin dia, karena nggak ada biaya riset. Dia rela mengurus margin dia dan mengembalikan value lebih. Dia berusaha membuat value lebih, ya kan? Otomatis marginnya berkurang kan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan customer yang grab, customer yang loyal tuh lah. Contohnya produk mobil Cina kan, dan tuh produk merek, contoh Cina kan
fiturnya banyak banget tuh, ya kan? Macam-macam tuh. Canggih-canggih emang terkesan. Emang dia sengaja dia rela menurunkan margin untuk mendapatkan customer. Karena kalau dia merela dengan harga tinggi, pertama image Cina kan selama ini kan orang memandang sebelah mata. Cina jangan kita kan. Akhirnya dia tak sadar. Iya, memberikan. Nah, menurunkan dulu seperti itu. Iya, artinya untuk bisa menentukan itu, kalau dari segi marketing research itu tergantung, sekali lagi ya, tergantung untuk masalah jangka waktu berbeda-beda. Yang pasti ya kita bersikap profesional aja dalam hal ini. Nah, Coach Ani, saya juga mau bertanya nih seputar masalah ini sebenarnya pertanyaan inti dari strategi harga tersebut. Nah, bagaimana sih hitung-hitungannya kalau kita sebagai investor atau kita sebagai produsen atau kita juga sebagai reseller. Nah, ini boleh nggak di-share Bu Ani? Yang paling gampang itu kalau reseller ya. Iya. Reseller tuh kan karena kan dia udah nggak mikir apa-apa, dia cuma mikir gimana penjualan Aris. Dia jualan, terus biaya dia itu untuk ongkirnya berapa, terus kalaupun dia itu mau sponsor untuk iklan bersponsor, dia biayanya berapa, tinggal itu aja. Setelah itu tetapkan margin, udah dia langsung masuk kantong, gampang sekali. Tapi yang agak butuh waktu lama itu adalah untuk produsen yang memang benar-benar memproduksi, apalagi barangnya itu barang baru. Barang baru banget, maka dia itu butuh risetnya itu agak lama. Riset karena harus mengenalkan riset dulu untuk produknya, terus mengenalkan pada masyarakat dalam risetnya itu sendiri. Kalau seperti ini itu kira-kira masyarakat itu mau apa enggak sih? Terus kira-kira kalau membeli itu maunya membeli berapa gitu kan? Kalau membeli sekian mau atau tidak? Kita ngukur daya beli dan motivasi belinya. Kemudian juga di mana ini yang pas. Jadi banyak riset yang perlu dilakukan untuk produk untuk yang baru, produk baru yang belum ada kompetitor. Tesla mengeluarkan mobil tanpa supir. Iya. Gak ada supir ya, Mas. Jadi jalan sendiri. Itu kan butuh riset. Makanya harga Tesla naiknya tinggi sekali. Tinggi. Karena dia mengembalikan biaya riset tadi. Oke. Kemudian kalau untuk yang sudah ada kompetitor, nah berarti kan lebih mudah, bisa Kan ngikutin. kan kompetitor itu kan mengekor saja mengekor, tapi kalau mengekornya 100% nanti dia bisa kalah karena namanya lebih menang yang pertama gitu kan. Jadi dia harus menambahkan sesuatu yang beda pasti. Makanya sekarang handphone sudah banyak. Setiap mungkin nggak nyampe setahun kan sudah bisa jadi, atau setiap tahun tuh sudah ganti yang baru gitu kan. Karena apa? Karena memang sudah semakin banyak pengguna juga, jadi pasarnya kan sudah, untuk handphone sebenarnya sudah cukup jenuh pasarnya. Tapi produsen kan tidak mau mati gaya. Karena itu dia ciptakanlah fitur-fitur sampai akhirnya apa ini yang paling disukai, itu riset juga itu. Jadi fitur apa yang perlu ditambahkan itu dia riset sesuai dengan yang dikehendaki oleh customer. Nah, ini pernah ada riset dulu riset dulu, kita tidak sebut merek lah ya, tidak disebut merek. Jadi ketika suatu handphone mau masuk ke Indonesia, di mana Indonesia sudah cukup jenuh dengan handphone yang sudah ada, tapi dia tetap mau masuk. Dia mau masuk. Nah, caranya dia riset dulu apa yang sudah ada dan belum ada di handphone Indonesia, dan apa yang diinginkan yang belum terpenuhi oleh handphone yang ada di Indonesia. Gitu. Ternyata setelah di range dari urutan pertamanya itu kelihatan yang diinginkan dan yang paling dipentingkan oleh orang dalam handphone adalah kamera. Ternyata banyak sekarang fungsi kamera yang berapa RAM. Betul, kamera. Kemudian setelah itu baru fungsi handphone kan bukan lagi buat telepon. Sedikit kan buat telepon, buat kamera. Kemudian RAM-nya tinggi kan ya. Kamera ketiga. Jadi yang pertama apa tuh Pak? Pertama itu untuk chatting, untuk chatting. Itu masuk SMS ya, message itu chatting ya waktu itu. Masuk WA dan sebagainya. Kemudian kedua itu musik. Bukan. Saya lupa.
game atau apa ya waktu itu, bukan telepon, justru peringkat kelima. Oh. Hanya untuk internet lah ya. Jadi karena kalau untuk telepon HP yang murah sekali itu kan bisa. Jadi intinya kamera ada di 3 itu, peringkat 3 ada 3 itu salah satunya kamera. Itu kan udah ketemu nih. Inilah yang diinginkan, akhirnya dia masuk ke Indonesia dengan fitur yang itu langsung boom sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai kamera telepon. Ya, akhirnya adalah dia kamera mengadakan telepon. value berupa kamera itulah. Itu jadi yang dijual dia itu bukan sekedar handphone tetapi kameranya itu. Yang ini untuk masalah handphone ya, saat ini menariknya begini. Ini kan sudah banyak, semua handphone ada kameranya kan. Nah, tapi apakah itu sudah cukup? Belum. Lebih Mas perhatiin deh iklan-iklan di media. Sekarang handphone berlomba-lomba mencerminkan kamera seperti apa. Iya. Ada yang menjual focus sampai ke matanya. Kan dulu kan cuma wajah. Karena udah Sekarang ketahuan. ke mata. Sudah Ada juga mengadakan night shot. Jadi mengutamakan kondisi gelap. Jadi macam-macam punya variasi. Ada mengandalkan kamera fokusnya tajam sekali. Ada mengandalkan kamera ini kamera kita, handphone kita dilengkapi kamera 4K. Artinya apa? 4K itu berarti kalau buat video bagus, udah standar UHD. Kalau sudah gitu seperti itu, harga bisa dibanderol tinggi. Nah, gitu. ini ada masalah baru juga nih mengenai harga. Iya. Public figure itu sangat mempengaruhi juga. Biasanya yang punya kue artis, walaupun memang kualitas sih enak sih ya, tapi kalau dari harga itu cukup tinggi gitu. Artinya ini juga mempengaruhi nggak untuk public figure itu sendiri dalam penentuan harga? Banget. Makanya yang kue-kue yang dimiliki oleh artis itu ya, itu bisa pertama itu langsung boom gitu ya. Tapi bisa tapi ya itu tadi, jangan sampai over promise under deliver. Nah, itu kalau over promise itu artinya kan nama besarnya keartisannya itu kan sudah dipertaruhkan. Nah, kemudian nanti produknya dengan harga yang tinggi yang dia tetapkan itu, produknya juga harus bener-bener qualified, berkualitas tinggi. Karena kalau tidak begitu tetap hancur. Itu sudah terbukti, tidak semua artis itu bisnisnya itu sukses ketika kualitasnya tidak bagus. Nah, yang bagus adalah boleh harga tinggi, keartisannya menunjang, kemudian produknya bagus. Pada akhirnya orang tetap sadar pada produk sih. Jadi untuk mendongkrak pertama itu bisa untuk keartisannya, tapi pada akhirnya orang tetap kembali pada produk sendiri. Ya. Karena ini sudah banyak terbukti gitu ya. Ada yang kita lihat, loh itu punyanya artis tuh, coba kita makan di situ. Ketika kita makan, wah mendingan juga yang di sana deh, yang bukan artis. Mendingan yang sering dibanding sekali, tapi dan pada akhirnya beneran nggak lama kemudian tutup gitu, udah ganti gitu. Kayak masalah brand, itu kan silakan Pak. Dulu ingat nggak waktu zamannya PHK besar-besaran di era reformasi? Iya, itu udah cukup lama itu uniknya di sini. Saya waktu itu melihat meneropong ada hal unik di sini. Waktu itu Hotel Shangri-La kalau nggak salah ya, saya pernah Shangri-La itu mem-PHK banyak karyawannya, sehingga termasuk koki-kokinya. Akhirnya koki-koki itu membuat warung-warung tenda menamakan ex Shangri-La. Sempat booming, tapi akhirnya tenggelam. Itu artinya apa? Brand Shangri-La lebih kuat dibandingkan brand kokinya. Ya kan? Meskipun dia mengaku saya ex koki Shangri-La, tapi orang percaya masih Shangri-La masih lebih unggul. Walaupun sebetulnya yang masak Shangri-La itu dia juga. Kalau makan di Shangri-La seneng, tapi meskipun dimasak oleh chefnya sama, kalau makan di luar meskipun makan Shangri-La ini juga memang terjadi juga sih, ada beberapa kayak pernah Bang Dipo ke kafe gitu. Oh ini chef dari Borobudur gitu, Hotel Borobudur. Memang rasanya enak, tapi tetap aja ada sesuatu yang beda gitu ya. Mending kita makan di Borobudur ya. Sama kayak tadi Bluebird tadi. Walaupun sopirnya ex Bluebird, orang tetap lebih trust Bluebirdnya. Itulah yang mengapa value itu kenapa di awal-awal betul-betul utamakan gitu ya dalam menentukan harga, karena dari situlah harga sudah tidak ada artinya, yang penting kualitas dan value itu sendiri. Baik, Coach Ani dan Coach Wahyu, kita akan menyapa mitra JC
yang sudah bergabung hari ini. Kita boleh lihat di layar kaca. Nah, ini pertanyaan, nampaknya beliau ini dari ibu rumah tangga perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara, Coach dan Bang Dipo. Aku mau nanya dong, dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menentukan harga dalam bisnis kita agar bisnis kita itu nggak bangkrut? Terus yang kedua adalah, kalau misalnya saya berjualan, bolehkah saya bersaing harga? Lalu seperti apa etikanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama ada Ibu Rara. Nah, ini ada dua pertanyaan, kayaknya sudah pengen banget dijawab nih. Kami persilakan dulu Coach Ani untuk menjawab. Iya. Yang pertama adalah menetapkan harga, yang kedua adalah bersaing harga dan seperti apa etika bisnis dalam hal itu. Dalam mau jawab yang mana? Ayo, ditantang. Etika aja. Oke, kalau gitu berarti saya menetapkan harga. Iya, silakan. Iya. Jadi kembali ke tadi bisnis apanya dulu ya. Iya, supaya nggak bangkrut. Betul, gitu ya. supaya nggak bangkrut. Bisnis apa? Kita coba ganti ke kuliner ya. Iya, biasa kan kalau ibu-ibu rumah tangga tuh yang murah tapi menghasilkan gitu. Katakanlah kita mau bisnis kuliner. Iya, coba kalau kuliner. Nah, kulinernya tetap juga kuliner apa nih? Apakah kuliner kebutuhan pokok, makanan pokok, atau makanan rekreasi? Makanan rekreasi itu ya bisa jadi cemilan-cemilan. Kalau makanan pokok kan memang seperti nasi padang kah, warteg kah, atau gimana, itu kan makanan pokok ya. Gitu. Kalau yang makanan rekreasi semacam cemilan-cemilan ataupun kue-kue, snack-snack kayak gitu, itu adalah makanan rekreasi yang dibelinya itu bukan karena lapar tapi karena ingin. Nah, pengen ya. Betul. Kalau untuk makanan pokok misalnya supaya kita tidak bangkrut, pasti semuanya kita harus ngitung HPP ya. Jangan sampai kita menjual di bawah HPP tadi apa Bu? Harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Jadi gini. Itu luar dari jasa. Di luar dari itu ya, dia kita keluarkan sebelum dijual. Di luar dari margin. Oh, di luar margin. Di luar dari margin yang akan diambil. Jadi jadi ongkos produksinya berapa sih? Ongkos produksinya berapa? Ongkos promosinya berapa? Bla bla. Sewa termasuk sewa tempatnya berapa? Nah, itu jangan lupa ya, harus dihitung, meskipun nanti dalam keuangan nanti akan berbeda ya. Akan ada di mana, satunya mungkin ada di lajur, satu ada di mana gitu ya pembukuannya, tapi tetap harus dihitung semuanya. Jangan sampai nanti lupa pada biaya sewa, yang dihitung cuman bahan-bahannya saja gitu. Jangan lupa. Mohon maaf Ibu, misalnya dia punya rumah sendiri gitu ya, di rumahnya dia buat semacam kayak tempat makan gitu. Apakah itu tetap dihitung? Harus dihitung. Karena walaupun rumahnya sendiri gitu. Anggap sewa, meskipun sewanya murah. Meskipun sewanya murah. Kenapa murah? Karena satu, tempatnya kecil mungkin ya kalau di rumah sendiri. Yang kedua, tempatnya multifungsi, jadi kan bisa sambil tetap nebeng buat ini, sehingga itu ada marginnya ya masuk. Jadi bukan hitungannya jangan masuk ke margin, bukan tapi margin, masuk dalam biaya. Karena kan juga tetap harus membersihkan. Ada biaya pembersihannya, perawatannya. Karena rumah sama usaha kan jadi satu kan. Rumah sama usaha kan jadi satu. Dari satu lokasi, tapi kan beda fungsi dan beda pendapatannya. Nah, itu jangan sampai digabung. Kalau digabung kacau nanti. Artinya begini, rumah, saya seorang pegawai, saya rumah, ya kan. Istri saya kerja dagang di rumah juga. Kan pendapatannya berbeda. Nah, pendapatan saya ya otomatis dari gaji saya. Tapi pendapat istri karena dia usaha, ya berarti istri gini, saya harus mengenakan cas pada istri saya untuk dia jualan itu. Nah, kira-kira aja misalnya walaupun di rumah sendiri, kira-kira saya segini, saya kasih harga berapa untuk saya sendiri, gak apa-apa. Kan pasti juga ada biaya listrik juga. Ada biaya tambahan untuk listriknya kan. Minyak jangan digabung. Minyak harus sendiri, minyak untuk usaha sama minyak pribadi. Seandainya gabung pun hitungannya harus beda, harus ada hitungannya lah paling nggak gitu. Nah setelah dari situ kemudian nanti itu tadi jualannya mau ke mana, ke siapa kan, offline. Betul, online atau offline. Kemudian juga packagingnya seperti apa. Artinya
betul-betul dipisah ya untuk Betul. pribadi Iya. yang jual. Bisnis ya bisnis, ya betul. Jadi intinya supaya tidak rugi gimana? Nah, supaya tidak rugi ya itu tadi harus benar perhitungannya satu. Yang kedua, keuangannya pribadi sama bisnis. ya dipisah keuangannya supaya apa? Supaya tahu ini Jelas. untung atau rugi, Iya. gitu kan? Keuntungannya berapa, perkembangannya berapa? Karena inilah perbedaan antara pebisnis dan penjual. Kan umumnya Pedagang. orang kan kalau Bedanya bisnis apa itu? Bedanya kalau Beda. pedagang itu yang penting dapat untung sudah. Kalau pebisnis berpikirnya nanti bagaimana Tumbuh. bisnis saya bisa bertumbuh. Oke. Gitu. Kalau pedagang, Ya. pedagang yang pure pedagang, yang penting dapat untung, bisa menghidupi keluarga, titik. Ya, Tapi biasanya- kalau pebisnis, ya. bagaimana bisnis saya nanti bukan hanya mencukupi kebutuhan, Ya, tetapi juga bisa tumbuh. bertumbuh. biasanya kan orang cenderung kalau untuk level rumah tangga ya, itu biasanya kan digabung antara keuangan bisnis sama keuangan pribadi. Tadi gimana Pak? Nggak tahu habis gini dah, kita habis gini. Dia audit juga bingung. Tadi buat apa program? Nggak tahu lah. Sehingga kadang nggak tahu. Kita gimana Nggak tahu mengukurnya? ini sebenarnya itu harga jual ditetapkan sudah Ya. benar atau belum. Kok dikit-dikit nggak tahu itu gimana kita mengukurnya itu tumbuh itu tidak. Mas Iya. ini gini, artinya dalam pertumbuhan itu ada grafik kita ukur tahun sekarang dan tahun depan itu berapa persen pertumbuhannya. Apakah bagus atau tidak? Jangan-jangan pertumbuhannya malah minus. Iya. Karena kita Ya kan? pernah Nah. mengaudit bisnis teman. Nah, kita udah bisa teman. Ternyata dia itu justru Minus. minus. Dia kelihatannya tuh untung gitu, udah seneng-seneng. Padahal Setelah kita minus. audit, kita kan curiga. Ini kok dia hitungannya begitu, kok dia sudah seneng-seneng ya. Coba deh Mbak kita bantu untuk audit ya. Ketika kita audit, tahu nggak Mbak ini loh sebenarnya itu keuntungannya itu sekian. Jadi itu belum membiayai dirinya sendiri ya untuk capeknya ya. Jadi kalau capeknya itu juga dihitung berarti minus segitu. Dan Oh, itu gitu bisa ya. dilihat dari audit ya. Jadi Ya. Betul, dari keuntungan audit. dan Ya. rugi itu Betul. bisa dilihat ya. Oke. Makanya harus perlu ada Pisah. audit memang. Pisah keuangan aset semua pisah antara bisnis sama keluarga. Iya, betul. Jadi Nah, itu. gabung. Jadi untuk menetapkan harga itu ya, jangan supaya tidak rugi berarti jangan salah menetapkan harga. Yang kedua adalah di mana dia akan berjualan dan dengan cara apa, apakah offline ataukah online. Oke. Ataukah kalau jadi gini juga harus menetapkan berapa supaya bisa nutup HPP saya harus habis berapa porsi. Gitu, harus terjual berapa porsi untuk bisa menutup menutup HPP ini gitu. Nah, setelah itu berarti adalah keuntungan. Itu harus benar perhitungannya. Oke, Ya. baik. Nah, pertanyaan kedua silakan. Nah, ini yang mana apa nih harga ya? Harga. Nah, harga bukan. itu Bagaimana menetapkan? Etika Ini gitu ya. etika Ya. bersaing harga. Oke. Jadi lupa nih. Etika bisnis persaingan harga itu Oke, seperti apa? untuk etika harga Ibu Rara, etika di sini yang penting Ibu jangan bohong, ya. Apa adanya harga segitu dengan harga segitu sebanding dengan kualitas yang Ibu tawarkan kepada para customer. Jangan dikurangi, jangan bohong itu ya paling penting itu. Satu lagi, harga itu seni. Kita harus bisa melihat melihat siapa customer dan kita bisa memainkan di harga berapa. Macam-macam teknik-teknik seninya ini. Yang penting satu, jangan bohong. Framing boleh. Framing itu artinya gini, misalnya contohnya kita menghitung harga psikologis ya 9.999. Nah, itu sebenarnya 10.000. Tapi hasil riset mengatakan orang itu cenderung otak kita itu cenderung merekam angka depan, Mas. Iya, 9.000. Padahal bedanya cuma Rp1. Rp1. Tapi di otak kita cenderung mengatakan angka 9, bukan 10. Kesannya lebih murah, akan dibeli. Padahal ya juga sama saja ya. Padahal kalau dibayar 10.000 nggak punya kembalian Rp1. Ya, kalaupun kembali paling 100, enggak kalau di minimarket harus ada kembalian nomor 100. Tapi kan enggak terasa gitu loh. Tapi di sisi lain juga agak repot juga gitu Betul. ketika Iya. bisa kalau beda Rp100, Iya. kalau pelanggannya Betul. ini Iya. banget gitu Yang ya. kadang Iya. nakal itu adalah sudah menetapkan harga seperti itu, kemudian tidak punya kembalian. Nah, itu masuk bohong, jangan Akhirnya dilakukan. disiasati dengan kembalian adalah permen. Jangan itu jelek itu. Jangan. Itu Nah, tidak. itu nggak boleh ya. Enggak boleh. Secara etika nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh harus. Harus ada. Dan dengan permen gitu. Betul. Ya. Saya waktu itu jualan buku, Mas. Sebelum pameran itu saya wanti-wanti ke anak buah saya, sebelum buka buku, sediakan uang receh paling enggak Rp300.000. Itu terdiri dari pecahan ini, saya sebutin pecahan ini, wajib
sebelum buka. Karena apa? Tidak ada alasan, tidak ada kembalian. Situ jualan begitu. Iya. Situ jualan, customer nggak mau tahu. Customer datang pagi, wah nggak ada jualan Bu, kita masih pagi. Itu nggak mau tahu. Itu jelek sekali customer penjualan begitu. Anda tuh jualan, artinya begitu Anda buka, Anda sudah siap. Termasuk siap receh, siap kembalian. Jangan katakan lagi, aduh Bu kita masih pagi gak ada kembalian. Itu urusan lu. Gitu. Buat kami customer ada kembalian. Iya, karena harganya sudah ditetapkan seperti itu. Itu. Dan kalau bersaing dengan kompetitor, misalnya bersaing harga, boleh-boleh saja. Boleh aja. Yang penting satu logis, ya. Yang kedua yaitu tidak ada kebohongan. Ya. Terus yang ketiga juga adalah ketika bersaing harga itu dia mau menjual apa. Kalau memang dia itu menjual plus dengan brandnya dia, meskipun barangnya sama, harga beda, nggak masalah. Nih saya kasih tau triknya ya. Ada beberapa framing dalam marketing ya. Ini silakan ditiru. Tadi 9.900 lawan 10.000 itu sebenarnya sama. Berat angka 10.000 titik sama nggak pakai titik itu berbeda pengaruhnya. Orang ini ada hasil riset ya. Orang lebih cenderung mengatakan bahwa ada titik itu lebih mahal. Salah sekilas. Jadi kalau 10.000 nolnya 4 aja. Jangan pakai titik, 04 aja. Jangan pakai titik, itu kesannya lebih mahal titik itu. Kemudian 10.000 sama 10K. Orang mengatakan angka 10.000 lebih mahal daripada 10K. Lebih mahal 10.000. Secara psikologi, secara alam bahasa sadar dia. 0 dengan 4 0 dan 10K itu seolah 10K itu lebih murah. Alam bahasa sadar dia. Akhirnya orang lebih prefer agar 10K. Meskipun yang dibayarkan sama. Terus satu lagi itu juga itu kemudian diskon, mau promosi diskon kan suka di supermarket suka ada kan, misalnya diskon 50 plus 20 itu kan sama dengan diskon 60%. Padahal 70%. Bukan 70%. Orang kan alam bawah sadarnya akan hitung 50 ditambahi. plus 20 adalah 70. Aku ditambahin lagi diskonku. 50 plus 40 berarti sama 50 40 80%. 70% ya. Sebenarnya iya. 70. 50 plus 40 itu sama dengan 70. 50 plus 20 sama dengan 60. Iya. Tapi alam bahasa sadarnya mengatakan bahwa 50 40, 50 20 lebih murah, lebih menarik dibandingkan diskon 60%. Iya. Terus satu lagi juga, ini trik juga ya, masalah pengiriman. Harga 50.000 ongkir 20.000 dibandingkan dengan harga 70.000 free ongkir. Itu juga lebih menarik. Sama saja sebetulnya, tapi orang lebih tertarik yang Kata free ongkir, free ada free-nya. Terus pernah nggak kita perhatiin biasanya yang pakai kata-kata ini properti ya, misalnya di pelang-pelang itu. Dijual unit apartemen, rumah, investasi hanya 1M, investasi hanya 700. Kenapa dia pakai kata investasi? Orang lebih menarik. Harga itu sensitif mas. Aduh, kesannya kayak beban gitu. Aduh, aku ngeluarin uangku hilang keluar. Kalau beda kalau investasi, wah. Investasi kan lebih money back value-nya itu yang betul. langsung terlihat. Sebenarnya benar investasi juga sih. Iya. Cuma hati-hati dalam mengatakan promosi. ya, sebenarnya kita tuh dimainkan dengan bahasa-bahasa psikolog. Betul. Framing Iya. tuh, framing boleh. Asal jangan bohong ya. Contohnya kayak Dalam pelatihan pun juga pelatihan, ya kan? Pelatihan itu kalau misalkan HTM dengan Investasi, lebih menarik HTM dengan investasi. investasi lebih menarik investasi. Investasi sama infak. Nah, kalau infak itu seolah-olah itu seikhlasnya. Ya betul. Betul. Jadi seolah-olah Itu seikhlasnya, juga tapi dasar ingat juga sih. Dasar juga. Kadang-kadang infaknya itu lebih banyak daripada HTM. Betul. Yang ditetapkan misalkan kita mentargetkan berapa nih, 100.000 misalnya, 100.000. Ya udahlah kita kasih infak seikhlasnya saja. Orang kadang-kadang ngasihnya Lebih. dengan value yang sebanyak ini saya terima, saya ikhlas memberikannya 200.000 bahkan lebih gitu. Jadi bisa lebih Karena banyak. ini ngomong ke penelitiannya Pak Hadi Irawan Frontier Group, beliau meneliti bahwa kecenderungan orang Indonesia itu ada 7P perilaku Indonesia itu, salah satunya sensitif religius. Ini orang ditawari sentilan religi akan tergugah mas. Ini infak kan kecenderungan, wah saya beramal nih, jadi saya orang baik, saya orang baik Iya, gitu betul. loh, berpahala gitu. Ya
sensitif religius. Sensitif religius. Iya. Itu kalau kita menarik, sentuh itu. seperti itu menarik. Nah, makanya waktu ada beberapa tayangan ada nasi dia jual nasi warung nasi Iya, yang harga cuma 3.000 seikhlasnya. itu. Oh ya, dia Ada. udah memahami banget. Saya sebagai orang marketing setuju. Iya. Tapi itu nggak akan keuntungan rugi gimana tuh. ya kalau kita mau hitung-hitungan ya, kalau hitung-hitungan bisnis misalnya kayak gratis asalkan baca Quran atau hafiz Quran gitu. Itu matematika sudah, Tuhan. sudah hitungan langit itu. Langit itu. Itu sudah akuntansinya bukan lagi akuntansi dunia itu, akuntansi Ya. langit itu. Artinya itu juga sebenarnya nggak masalah gitu. Nggak masalah, nggak Nah, apa-apa. betul, nggak masalah. Apa-apa. Itu kalau yang melakukan adalah orang yang sudah kuat secara finansial, itu sebenarnya sangat wajar karena emang dia itu ingin bersedekah. Yang unik adalah ada yang melakukan seperti itu adalah orang yang kondisinya itu sama-sama sulitnya. Dia sendiri sulit. Tapi makanya saya bilang ini adalah marketing langit. Ya. Marketing Pahalanya, langit, Masya Allah. betul. Betul. Marketing langit ternyata dia itu justru mendapatkan sesuatu yang di dunia itu lebih loh dari yang seandainya dia jualan biasa gitu loh. Kayak kemarin ada beberapa kan sekarang udah mulai marak ya, nggak cuma satu ya, warung bayar seikhlasnya, ya kan? Iya. Orang contohnya saya makan seikhlasnya, saya lihat kira-kira berapa bu seikhlasnya bu? Kan nggak mungkin saya ngasih 3.000 mas, Iya. saya pasti ngasih 20.000 udah kasih kembali. Tapi kalau Pak Wahyu kali mungkin yang lain ada juga yang Kecil, Ada. tapi ada. memang untuk watak negara kita gitu ya. Ya. Betul. Nggak enakannya itu, oh. Betul. Ya. Jadi itu kalau memang yang berjualan itu juga orang yang paham marketing dan kultur masyarakat Indonesia, itu memang sudah pas. Sudah pas. Kalau mungkin untuk negara lain belum tentu cocok. Kita sensitif religius ini. Sensitif Iya, religius itu menarik betul. gitu. Baik, kita langsung bertanya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan Iya. satu aja udah Masya Allah cukup Panjang ya. Baik, kita langsung menyapa ini ada salah satu karyawan dari Bank DKI kan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adit dari Bank DKI Cabang Samsat Gunung Sahari. Iya. Mau bertanya untuk Pak Wahyu, Bu Ani, dan Bang Dipo, gimana sih cara merencanakan keuangan agar bisnis kita stabil? Termasuk dalam menentukan harga, seperti apa sih perhitungannya? Minta tips-tipsnya dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya kurang lebih kayak tadi sudah terjawab ya untuk bagaimana cara merencanakan keuangan, menentukan harga dan lain-lain dan tipsnya saya kira mungkin tambahan sedikit aja karena memang waktu kita juga sudah cukup Mepet di ya? penghujung acara nih. Iya. Yang iya. persilakan Bu Ani. Iya. Jadi tipsnya kalau kita menetapkan harga itu adalah paling utama adalah kenali customer Anda. Gitu. Bukan hanya kenali produk Anda tapi kenali customer Anda. Pada siapa akan menjual gitu ya. Kita akan berjualan pada siapa? Kalau kita sudah mengenali itu termasuk nanti karakternya bagaimana, kemampuan atau daya belinya seberapa dan motivasi belinya itu biasanya bagaimana secara umumnya. Nah, itu nanti insya Allah kita akan bisa mendapatkan lah ya kata kunci. Oh, saya mau menetapkan harga sekian untuk produk saya ini, gitu. Terus saya tambahkan yang berikutnya adalah jangan berbohong. Harga sebanding dengan kualitas yang diberikan. Jangan dikurangi, jangan dicurangin, itu yang penting-penting. Silakan Anda berframing, diperbolehkan di teori marketing pun juga diperbolehkan. Yang penting jangan berbohong aja. Misalnya harga sekian karena murah, ternyata barang dikurangi, yang dikirim barang udah cacat, itu customer kan kecewa. Kenapa nggak dibilang di awal gitu loh? Jujur aja, misalnya harga sekian karena barang kami sudah cacat, nggak apa-apa, itu jauh lebih baik dibandingkan ditutup-tutupin. Udah barang cacat jual aja 50%. Nah, itu akan berbahaya seperti itu. Silakan Anda berpikir seperti yang tadi kita ajarkan di trik-triknya ya, mau pakai harga psikologis, mau pakai diskon seperti itu dan lain-lain gitu kan. Tadi udah disampaikan ya mengenai strategi-strategi Iya. gitunya ya. Baik, Coach Ani dan Coach Wahyu, kayaknya kita sudah di penghujung acara banget nih karena memang durasi, karena kita akan masuk ke program selanjutnya di Radio JC. Dan Mitra JC, terima kasih banyak sudah bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber Bang Dipo, Coach Ani dan Coach Wahyu, sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama di sini, duduk bersama, memberikan edukasi buat Mitra JC, terutama ilmu bisnis, bagaimana cara strategi menentukan harga. Satu kata mungkin
kalimat singkat saja agar penutup kita lebih smooth. Untuk Coach Ani kami persilakan terakhir. Oke, baik. Terima kasih Mitra JIC. Jadi dalam kita berbisnis, jangan lupa bahwa pebisnis itu tidak sekedar pedagang. Pebisnis selalu akan memikirkan bagaimana bisnisnya itu akan bertumbuh. Nah, karena itu berhati-hatilah dalam menetapkan harga. Kalau seandainya terjadi kesalahan harga bagaimana, maka nanti juga berhati-hatilah dan bersikap ariflah dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tetapi tidak perlu khawatir bahwa banyak hal itu akan menyulitkan. Kalau kita memang memahami betul barang yang kita jual dan kepada siapa akan menjual, di mana kita juga menjual, maka insya Allah nanti kita akan tahu berapa harga yang kita tetapkan dan juga akan tahu kapan nanti kita akan bisa meningkatkan atau menumbuhkan bisnis kita. Oke, baik. Terima kasih Coach Ani, Coach Wahyu. Coach Wahyu juga mau ngomong. Oh iya, silakan terakhir. Boleh pakai mikrofon. Menambahkan, harga adalah, saya ulangi di awal tadi, harga adalah value yang customer bayar yang terkandung dalam produk kita. Jadi sebelum nentuin harga, kita dulu kita mau kasih value apa kepada customer. Kita sesuaikan harga itu imbang dengan value yang didapat. Kita juga berbanding dengan kompetitor juga. Kompetitor mengasih value apa, kita kasih value apa. Yang penting itu adalah value. Karena sebetulnya konsumen beli produk kita itu adalah konsumen beli value. Gitu. Terus saya ulangi lagi, jangan berbohong. Berbohong, katakan jujur. Berjujur itu berkah ya. Jangan berbohong, misalnya barang rusak, jangan disembunyikan, katakan rusak dengan harga diskon. Bilang ini barang kita kualitasnya kurang baik, maka harganya kita kasih diskon. Kenapa katakan seperti itu? Dan ketiga, silakan Anda berframing ria ya, seperti tadi kita contohkan tekniknya. Silakan mau pakai teknik apapun di luar itu juga silakan, asal tapi jangan berbohong aja. Intinya untuk bisa menentukan harga, komitmen itu sangat penting ya bagi penentuan harga. Baik Mitra JIC, alhamdulillah kita sudah di akhir acara kita pada hari ini langsung dari BI Corner Perpustakaan Jakarta Islamic Center. Kami mengingatkan untuk Mitra JIC, silakan yuk datang ke Perpustakaan JIC, terutama juga di BI Corner. Di sini ada banyak koleksi buku-buku bisnis ya. Jadi buat Mitra JIC yang ingin mencari referensi apa yang tadi kita sudah sampaikan, ada di sini semua ya. Bicara mengenai bisnis komersial, bisnis syariah, silahkan ada di BI Corner ya. Dan terima kasih juga buat Bintang Research. Jadi buat Mitra JIC jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bintang Research, dan jangan lupa untuk informasi dan lain-lain bisa langsung chat aja ya, pribadi ya di kolom komentar, memberikan saran-saran positif untuk siaran kita hari ini. Baik, saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri, mewakili kru yang bertugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.